Nama waktu saya Muslim Siti Sri Devi Kurniawati. Saya nggak marganya, saya nggak bisa sebut marganya ya. Dulu saya guru ngaji Iqro 1 sampai hatam Quran. Saya juga pernah ikut-ikut taklim. Saya ini wanita berkerudung, bercadar dulunya. Kos, lalu saya mengajar ngaji di sana. Saya umur 9 tahun. Saya sempat diperkosa sama dengan mengajar anak-anak. Saya tersentuh pertama saat kau berfirman, ku merasakan tersentuh, menyentuh saya, benar-benar menyentuh saya, luar tersentuh, benar-benar tersentuh sekali. Saya tersentuh lagi. Dia coba puter, mati. Dia puter kan nyala, sama saya mati lagi. Bayangan sejadah saya itu kok berubah jadi salib, saya bilang. Terus saya bilang astagfirullahaladzim, sempat saya bilang auzubillah min zalik, sampai saya bilang gitu. Tiba-tiba saya mimpi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali memberikan respon atau tanggapan terhadap para murtadin odong-odong yang selalu ditampilkan terus oleh Manuk Bulu ya. Sebelum dia berhenti menampilkan murtadin odong-odong ini serta memberikan image yang negatif terhadap Islam, maka kita pun akan terus memberikan reaksi atau tanggapan serta penilaian terhadap murtadin yang ditampilkannya tersebut. Nah, kali ini dia menampilkan seseorang yang kalau menurut saya memang bukanlah berasal dari Islam dahulunya, tapi kalau kita lihat ini adalah asli Kadal ya. Karena walaupun dia mengaku adalah Islam, namun dia tidak paham bagaimana seorang sikap seorang Muslim ya, bagaimana hubungan antara manusia tersebut dengan Tuhannya. Nah, dan juga cerita yang disampaikan di sini banyak kita lihat indikasi yang mengarah kepada suatu kedustaan ya. Itu bisa kita lihat dari cara dia berbicara dan kemudian alur ceritanya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita saksikan bersama. Paling tidak ini akan menjadi hiburan bagi kita semuanya. Nah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Di channel Bapak Yusuf Manubu. Saya, nama asli saya, nama waktu saya Muslim Siti Sri Devi Kurniawati. Saya nggak marganya, saya nggak bisa sebut marganya ya. Kenapa saya berpindah agama? Saya ingin bersaksi. Awalnya dulu saya guru ngaji Iqro 1 sampai hatam Quran. Dan saya pernah bekerja di perusahaan bisnis kayu gaharu di orang Arab, yaitu di Hadramut. Dan saya juga pernah ikut-ikut taklim. Saya ini wanita berkerudung, bercadar dulunya. Kenapa saya bisa mengikut Tuhan Yesus? Awalnya memang dari kecil saya tidak menemukan kebahagiaan waktu di masa kecil saya, tapi saya tetap
Dari kecil saya berjuang sendiri sampai saya dewasa. Akhirnya setelah saya tahun 2000 saya memilih kos. Setelah saya memilih kos di daerah Kalimalang, saya memilih kos satu. Saya kos, lalu saya mengajar ngaji di sana, dekat rumah paman saya juga. Paman saya masih mantau saya. Setelah itu saya berpikir, kenapa dilema saya terlalu banyak. Lah saya sekolah tidak tinggi. Saya cuma sekolah hanya kelas 4 SD. Saya tinggal juga awalnya di oper sana, oper sini. Akhirnya saya menetap di nenek saya sendiri. Nenek dan kakek saya yang membimbing saya ke agama yang benar-benar sangat ketat. Lalu tahun 2000 saya memilih keputusan kepada nenek, sudah saya memilih kos, hidup mandiri, saya kos di daerah Kalimalang, lalu saya berikhtiar sendiri waktu saya masih beragama Muslim. Setelah itu, saya terus menjalani hidup saya sehari-hari menghadiri Mbak acara Dede, taklim. Iya, ya mic-nya bisa agak dekat ke mulut ya supaya suaranya iya, agak jelas gitu. iya Pak. Oke, saya ulang. Ya, shalom Jangan semuanya. Ini ditutup saya. itunya, mic-nya jangan ditutup, pegang kabelnya aja yang dipegang. Mic-nya Iya jangan Pak. ditutup Ini, ya. My God. ya. Shalom semuanya. Ya. Ini nama saya Siti Sri Devi Ya, lanjut Kurniawati aja. Mbak Oh, Dede lanjut lanjut aja aja. tadi, lanjut Iya. ya. Iya, saya lanjut pertama saya kos ya. Saya kos, lalu saya menjalani hidup sehari-hari, menghadiri acara taklim di Pancoran, pokoknya di sebuah taklim yang terkenal. Ya, saya sering menghadiri itu, lalu saya tetap tidak menemukan sesuatu di hati saya. Saya selalu berikhtiar. Dulu saya nyebut di agama saya, ya Allah, persatukan ibu hamba dan bapak hamba. Persatukan kedamaian di dalam keluarga hamba, kakak-kakak hamba. Saya ingin punya keluarga itu yang utuh. Dan saya juga ingin mereka itu menyayangi saya, bukan seperti saya ini anak yang boleh mungut, anak buang. Saya tuh seperti bukan anaknya dari kecil, makanya saya sering dari kecil saya dilempar sana, lempar sini, saya suruh tinggal di sana, suruh tinggal di sini. Dulu saya sampai digendong-gendong bapak saya, sampai saya digendong kakek saya. Habis dari rumah kakek saya dijemput tinggal di sana, dijemput tinggal sini. Pada akhirnya, dulu sebelum saya kos itu, saya umur 9 tahun. Saya sempat diperkosa sama teman saya sendiri. Itu adiknya bapak. Kenapa saya memilih tinggalin daerah Jakarta? Ya Tuhan, akhirnya saya udah dewasa, kebayang-bayang trauma itu, tapi saya terus ikutin perintah nenek. Saya jalani kehidupan saya sehari-hari dengan mengaji, mengajar anak-anak. Sampai nenek bilang, nenek yakin suatu saat kamu dewasa nanti kamu jadi orang. Tapi enggak pernah itu saya dapatkan.
nggak pernah. Yang ada saya selalu dihina terus sama mama, sama kakak saya, sampai saya pernah disiksa waktu paman saya nodain saya belum pernah cerita sama siapa-siapa, saya cuma dihantui rasa takut. Setelah saya meranjak dewasa, saya merantau kemana-mana. Akhirnya saya bekerja ikut orang jual kayu gaharu. Setelah itu di situ juga saya nggak bisa. Akhirnya saya memilih kos, masih tetap taklim, ngajar ngaji. Seperak 2 perak saya dapetin. Setelah itu saya hidup kos tahun 2000 sampai 2009 di Kalimalang. Saya selalu gini, ya Allah, ya Rob, kapan saya menemukan sesuatu yang nikmat, indah, ketenangan, kedamaian buat saya. Tapi tidak pernah saya rasakan. Tiba-tiba ada tetangga baru saya kos, dia itu orang Medan, Butet namanya. Saya menemukan tiap hari Minggu itu, hari Sabtu malam Minggu, dia selalu bikin nyanyikan lagu rohani. Setiap saya dengar di dalam kamar, saya dengar setiap lewat, hati saya tersentuh. Pertama lagu ku ketuk pintu hatimu, lagu itu. Terus sama lagu ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh Santi, astagfirullah, Santi. Saya terdengar lagu itu, hati saya terketuk. Benar-benar ada. San. Nggak pernah saya merasakan seperti di saat waktu saya ikut taklim. Setiap saya asrokol, ya Nabi salam alaika, tapi saya belum pernah merasakan tersentuh seperti lagu rohani itu. Tapi lagu rohani itu luar biasa, menyentuh saya, benar-benar menyentuh saya luar dalam, sampai saya nangis. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya sholat tahajud. Kenapa? Ya Allah, kenapa saya setiap dengar lagu rohani itu hati saya tersentuh, benar-benar tersentuh sekali. Terus jika memang jalan saya seperti itu, saya ingin ke tempat itu, saya akan mencoba, tolong tunjukkan ya Allah, sampai saya bilang gitu. Akhirnya ternyata saya terdengar lagi lagu rohani, khotbah. Di situ saya tersentuh lagi. Akhirnya saya gini, ini ada apa ya Allah? Ini ada apa? Kenapa setiap ada acara di non-muslim, ada dengar tetangga nyanyikan lagu rohani, hati saya terketuk. Akhirnya saya ngambil keputusan, malamnya saya sholat tahajud. Lalu saya bilang, ya Tuhan, ya Allah, ya Rob, jika memang Kau memberi saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk. Akhirnya saya mau ngambil air wudhu. Saya ngambil air wudhu, tiba-tiba air keran itu mati. Saya bilang, tumben mati, nggak biasanya ini. Nah, saya minta tolong sama tetangga, nyala. Saya minta tolong, Butet, tolong dong, ini kok air saya mati. Dia coba puter, mati. Dia puter kan, nyala. Sama saya, mati lagi. Butet, nyala lagi. Udahlah Butet, saya ngambil keputusan tayamum. Ngambil air wudhu, tayamum aja. Ya udah, saya tayamum. Udah selesai,
Lalu saya udah niat, nah saya buka sejadah, saya udah pakai semua mukena, saya buka sejadah. Tiba-tiba saya baru usolli fardu, ada bayangan sejadah saya itu kok berubah jadi salib, saya bilang. Terus saya bilang, astagfirullahaladzim. Sempat saya bilang, auzubillah min zalik. Sampai saya bilang gitu. Saya coba lipat lagi, saking saya kaget, takut gitu. Lalu saya coba lagi, buka lagi. Nah, saya langsung baca lagi, niat lagi, usolli fardu. Langsung lagi, ada bayangan itu. Langsung saya tutup aja, saya ketakutan itu. Nggak tahu ada apa itu. Akhirnya saya buka mukena. Yang penting saya bilang gini, ya Allah, saya yang penting sudah niat. Jika memang saya bersalah, saya berdosa dengan saya tidak meneruskan sholat tahajud ini, yang penting saya ada niat, ya Allah maafkan saya bilang begitu. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya istirahat, tidur. Saya tidur, saya sampai zikir, sampai saya pulas, saya zikir terus, saya hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanallah, subhanallah, saya zikir sampai saya pulas. Saya tertidur, tiba-tiba saya mimpi itu. Saya mimpi itu aneh sekali. Masa ada orang bule pakai baju gamis gitu kayak orang Arab gitu, baju abaya gitu kan, abu-abu. Nah, orang bule itu masih saya bulat. Saya bilang, kok ini orang makin pala saya kawat, maksudnya apa? Saya kan nggak kenal dulu Tuhan Yesus kayak gimana. Nah, setelah itu datang lagi perempuan bule juga, pakaiannya gamis juga gitu, tapi nggak pakai kerudung, diriap gitu. Bule cakep banget, udah kayak bidadari dari surga itu. Cakep banget, orang bulenya juga laki-laki tuh cakep banget. Yang satu ngasih saya jubah abu-abu, yang satu ngasih kawat tapi tajam gitu. Nah, dibentuk kayak kalau kita bilang kayak main putri-putrian gitu, kayak mahkota. Kalau sekarang bilang kan mahkota berduri kan. Nah, setelah saya mimpi itu, saya langsung pas keduanya tuh ada seorang wanita bule itu memberikan saya jubah, lalu nyelimutin badan saya, langsung saya nyebut astagfirullahaladzim. Akhirnya aneh, banyak yang tanda tanya. Dari terus menerus saya tiba-tiba ada punya kenalan orang Kristen lagi. Dia kawin sama orang Afrika, ngajak saya ke gereja Mawar Saron. Tiba-tiba kaki saya tuh lancar, nggak ada hambatan, nggak ada halangan. Saya buka tuh kerudungan saya di mobil dia. Kalau pertama saya dibawa tuh sama orang Kupang di GKI Kuitang. Saya masuk ke GKI Kuitang juga, saya buka kerudungan di pos. Itu Mawar Saron di mobil teman, kalau di GKI saya pernah ngalamin buka kerudung di pos. Saya masuk kayak nggak ada hambatan apa-apa. Aneh gitu. Terus saya malah tiba-tiba masuk ke gereja itu duduknya paling depan lagi. Pas saya duduk paling depan, langsung saya mendengar lagu pujian, lagu rohani, berdiri. Di situ saya nangis senggekan sampai kayak orang nangis habis dipukulin. Nangis sampai saya sempat pingsan. Akhirnya saya minta pulang sama teman saya minta pulang. Akhirnya pulang, saya di rumah termenung aja. Termenung sendiri, saya cerita sama Butet, curhat-curhat, terus saya ngomong, Butet, emang kok kenapa ya dengar lagu rohani, tenang, saya juga masuk gereja tuh hati damai banget, adem, kayak ibarat kata saya masuk rumah yang ada saljunya, bener-bener sejuk banget gitu. Itulah karakter iblis yang berbohong kepada kamu. Anda belajar di mana ya? Padahal kita tahu bahwa kita sudah sesat. Nah, saudaraku semuanya, kita tadi sudah dengarkan ya bagaimana pengakuan dari seorang yang mengaku murtadin, dan benar saja apa yang dikatakan oleh kedua orang pendeta barusan ya, karena orang ini adalah orang-orang yang selalu menyesatkan, dan dia sendiri mengakui mereka adalah sesat ya. Dan juga terbukti dari alur cerita yang disampaikan tadi, banyak sekali keanehan yang kita dapati dari cerita tersebut.
dan tidak masuk di akal ya, dan tidak akan pernah bisa kita terima menurut pemikiran kita sebagai umat Islam. Dan tentunya ini akan terus kita tanggapi ya, setiap kali para murtadin odong-odong ini muncul, maka reaksi pun akan kita berikan terhadap mereka yang berusaha terus untuk merusak akidah umat Islam. Nah, demikian saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang bisa merusak iman serta akidah kita sebagai umat Islam. Walaupun begitu banyak video-video yang mencoba merusak akidah serta keimanan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.